Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Berjumpa kembali dalam program Komunikasi Bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 14 Juni 2021 bersama narasumber utama Roni Hamustamu, Direktur Quadrant Consulting, di mana program ini juga bisa Anda simak di Radio Max FM Ngapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Guyup Rukun, RGR Tulungagung, serta di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Anda juga bisa cek untuk channel atau juga untuk live visualnya di LPPL Radio Suara Sidoarjo ya, di channel YouTube. Tentunya Anda juga bisa berinteraksi di 0811 309 1009 untuk WA. Sementara untuk on air langsung silakan di 031 896 1514. Tema yang diangkat sesuai dengan flyer yang sudah kami blast di beberapa sosial media, include juga akun IG-nya Pak Roni, Mustamu Roni. Di situ judulnya adalah Wisdom of the Crowd, seni pengambilan keputusan bisnis dengan melibatkan suara pasar. Dan luar biasa, narasumber juga sudah bergabung via Zoom ini. Saya sapa satu persatu. Selamat pagi Pak Roni, selamat pagi Pak Rudi, Pak Denis, Pak Yulat, Mas Wibilat Moko. Kemudian ada Pak Yanto juga, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semuanya. Semangat pagi, luar biasa. Baik, terkait dengan tema kita ini, Wisdom of the Crowd, seni pengambilan keputusan bisnis dengan melibatkan suara pasar. Saya jadi ingat sebuah acara kuis beberapa tahun yang lalu ya, Family 100. Biasanya tagline-nya itu survei membuktikan, tenang. Baik, monggo Pak Roni. Terima kasih Mas Panji, Suara Sidoarjo. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Pak Rudi, Pak Denis, Pak Yanto, saya manggilnya Mas saja, Mas Moko, yang sudah bergabung bersama-sama di sini. Sahabat Suara Sidoarjo, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, termasuk teman-teman Max FM Ngapu di Pulau Sumba dan juga teman-teman di Trenggalek dan Tulungagung. Kalau kita bicara wisdom of the crowd, itu artinya lebih kurang adalah kebijaksanaan dari pasar, orang-orang yang ada di kumpulan masyarakat begitu. Karenanya kita wajib mendengar. Kenapa? Karena ada yang sangat sederhana. Ketika semua orang bilang A, maka produk A itu adalah yang laku. Kalau semua orang masuk Google search B, maka produk B itulah yang dicari orang. Kira-kira begitu. Apakah yang dicari ini adalah yang nanti pasti akan menguasai pasar? Belum tentu, karena ada persoalan-persoalan lain di sektor marketing dan branding. Tetapi yang lebih muncul itu kan sering disebut sebagai top of mind awareness. Jadi apa yang kita pikirkan pertama kali? Biasanya yang ada di nomor 1 atau disebut top of mind itu punya kecenderungan dialah yang menguasai pasar. Cara mengujinya gampang lah, kalau kita kumpul dengan semua teman, kita tes saja. Sebutkan 3 merek pasta gigi yang Anda paling ingat, gitu. Nah, kalau mayoritas menyebut yang nomor 1 itu adalah pasta gigi A, ya ada kecenderungan yang A itulah yang mewakili pasar setidaknya di wilayah itu. Oleh karenanya, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, kita ini perlu untuk selalu ngetes. Kita selalu tanya, apa yang jadi pemikiran mereka yang di pasar, yang jadi calon pembeli kita. Jangan sampai kita lupakan mereka dan kita tidak tanya pandangan-pandangan mereka. Kenapa? Berbahaya sekali. Karena ada pabrik minuman besar di dunia ini yang dulu hampir bangkrut gara-gara melakukan blind test. Blind test itu adalah tes produknya yang ditutup sedemikian rupa sehingga orang yang menguji tidak tahu itu produk brand apa. Diambillah A dan B begitu. Nah, kemudian mayoritas mengatakan yang minuman yang rasanya paling enak itu adalah B. Dan ketika dilihat ternyata B ini adalah produk lawan. Maka perusahaan ini mengubah formulanya supaya rasanya itu tidak sekuat sebelumnya,
tapi agak light, agak ringan menyerupai produk lawan ini. Ya luncurkan, tapi respon rendah sekali. Boleh dibilang hampir rontok lah itu perusahaan, sampai akhirnya mereka mengubah lagi, memunculkan yang lama dengan ditambahi kata klasik. Nah, ini Mas Panji yang menurut hemat saya menjadi berbahaya. Kenapa kok begitu? Kan ini sudah berasal dari blind test, sudah melalui survei yang bagus. Tapi mereka lupa mengajukan pertanyaan, apakah Anda suka kalau produk kita ini rasanya diubah seperti produk yang menurut Anda tadi lebih enak? Nah, ternyata mayoritas tidak menyukai perubahan itu. Jadi ini adalah satu tahapan yang dilupakan, bahwa betul ada survei, caranya bagus, tetapi kita mesti konfirmasi, tanya apakah Anda mau yang seperti itu. Oleh karenanya, kalau misalnya di dalam pilkada begitu, tidak setiap orang yang pada mulanya itu surveinya tinggi, dikenal begitu, dia tiba-tiba menang. Belum tentu. Kenapa? Karena ada faktor. Saya suka enggak? Kalau saya kenal tapi saya nggak suka, terus memangnya kenapa? Nah, kalau saya nggak suka, kecenderungannya saya tidak akan memilih produk barang dan jasa juga demikian. Nah, dalam kita katakan wisdom of the crowd ini karena kita tanya publik larinya kemana. Nah, kita bisa melakukan survei, tapi survei mahal. Ya, kita bisa memainkan search engine. Atau kalau enggak, ya tanyalah dengan harga tertentu, tanya sama Google. Google, kalau soal makanan minuman, apa nih yang paling banyak dicari orang di Indonesia? Nah, maka itu akan menjadi kecenderungan arah. Jadi, opini kolektif dari sekelompok orang yang satu sama lain bahkan tidak kenal, ketika itu diambil dan dilihat polanya, maka dalam era informasi seperti hari ini, itu adalah langkah strategik yang perlu. Kenapa? Karena ada kecenderungan bahwa pilihan publik yang besar itu akan terjadi. Karena kan satu sama lain tidak kenal, mereka mengambil keputusan-keputusan yang relatif independen. Boleh ada influencer, boleh ada opinion leader, boleh ada katakanlah celebrity endorser untuk sebuah program atau sebuah produk begitu. Tapi tidak selamanya mereka bisa mendongkrak. Kenapa? Karena ada yang namanya wisdom of the crowd. Orang ini bahkan kemungkinan besar satu sama lainnya tidak saling mengenal. Menutup pengantar ini, Mas Panji. Kenapa itu jadi penting? Karena dalam bisnis, strategi itu dibangun harus cukup solid, tetapi punya kemampuan adaptasi dengan setiap ketidakpastian yang terjadi pada setiap tahapan. Jadi strategi bisnis itu tidak boleh dikunci sedemikian rupa, terus nggak bisa diubah. Banyak orang yang salah, dan karena itu rontok, karena dikunci. Nah, oleh karenanya harus ada kemampuan adaptif. Nah, adaptif itu apa? 360 derajat kita lihat semua. Nanti bisa kita hubungkan dengan yang namanya responsible decision making proses. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 360 derajat yang kita perhatikan, berbasis dengan data yang kuat, dan ada etika sama standar-standar yang memang diterima semua pihak. Kira-kira itu, Mas Panji, untuk mengantar, semoga kita bisa diskusi dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Saya tertarik dengan background virtualnya juga di belakang Pak Roni ini. Aloe vera, lidah buaya. Banyak manfaatnya ya, mengatasi kulit kering gitu ya. Mudah-mudahan juga bisa mengatasi kantong kering juga ini Pak Roni. Baik, saya coba bergeser ke narasumber kita yang lain yang luar biasa juga. Pak Dedis, monggo Pak Dedis. Takutnya nanti ada rapat dewan mendadak ini nanti. Membahas soal PPN sembako kalau nggak salah ya. Iya. Terima kasih Mas Panji, Pak Rudi, dan teman-teman Pak Yanto, Pak Moko. Saya tadi hampir terlambat, jadi saya cepet-cepet aja. Kalau nggak saya bisa dimarahin sama Profesor Roni nih, gitu loh. Baik, yang dijelaskan tadi itu sebenarnya sesungguhnya sangat valid ya.
Nah, yang terkadang yang terjadi adalah apalagi satu produk atau jasa yang sudah mapan. Ada kecenderungan tidak mau mempelajari gitu bahwa improvement itu tetap diperlukan. Ya. Karena apa? Karena udah nyaman. Zona nyaman itu selalu berbahaya. Di sektor keuangan sendiri kan jasa ya, itu sejujurnya kita sudah melihat sekarang ini satu saturation ya dari market sebenarnya secara tidak langsung. Sehingga kalau tidak ada inovasi-inovasi yang baru, saya khawatir nasabah akan sangat sulit ke depannya. Gitu. Tidak nyaman, tidak efisien, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir itu adalah satu ciri yang penting kalau organisasi ingin maju, terus-menerus harus melakukan evaluasi, dan juga tadi Pak Roni katakan survei-survei, dan lain sebagainya. Intinya sederhananya adalah sebenarnya supaya kita mengetahui ini arahnya market ini mau kemana, gitu. Sehingga kalaupun terjadi sesuatu, kita tidak terlambat untuk mengantisipasinya. Nah, ini saya pikir yang paling penting untuk organisasi ke depan, sehingga kita perlu agility yang tinggi sekali untuk itu. Dari saya mungkin tambahannya itu aja, Pak Roni dan teman-teman. Terima kasih. Mas Panji, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denis untuk kesempatannya. Sebelum ke narasumber yang lain, saya ingin sapa untuk satu di antara peserta Zoom yang baru saja join, ada Pak Ignatius Rahmat Santoso. Selamat pagi Pak Ignatius Rahmat Santoso. Selamat pagi. Apa kabar ini Pak? Sehat ya? Baik. Luar biasa. Posisi di mana nih Pak? Saya di Surabaya. Di Surabaya gitu Pak ya? Iya. Ini mohon maaf, saya perlu di-refreshkan kembali nih. Ini kali pertama atau kesekian kalinya ini Pak Rahmat Santoso sudah join? Wah, ini baru kali pertama bisa ngikut nih. Oke. Undangan sering sih. Undangan sering ya? Ini baru bisa ngikut nih. Luar biasa. Tapi terima kasih untuk waktunya, karena biasanya juga kalau undangan invitation-nya ada, yang bersangkutan masih belum berkenan, mungkin karena waktunya juga nggak sempat karena ada agenda yang lain begitu ya. Pak Ignatius Rahmat Santoso, by the way, bisnis apa ini Pak sekarang? Saya distributornya Tupperware. Tupperware untuk mana? Surabaya, Jawa Timur? Saya Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Manyar, di Komplek Ruko Ngagel Jaya Indah. Oh, iya. Baik. Iya. Kalau menyebut merek yang Anda sampaikan tadi atau produk yang Anda sampaikan tadi, itu kan rasa-rasanya sudah mulai ini melekat gitu ya di benak masyarakat. Kalau produk istilahnya kitchen set yang kitchen paling istilahnya itu value-nya luar biasa ya, Tupperware itu sendiri ya Pak Ekdes. Tapi untuk kondisi sekarang marketingnya bagaimana Pak, pemasarannya Pak? Kondisi sekarang karena sistemnya berubah, jadi beda, dan juga sekarang kan biasanya kan demo untuk orang banyak, sekarang beralih ke medsos, ke digital, dan kendalanya banyak teman-teman yang gaptek di digital. Jadi akhirnya tidak pakai medsos, masih pakai cara yang lama seperti itu. Jadi berpengaruh juga ke penjualan seperti itu. Iya. Gitu. Padahal kita tahu untuk teknologi sudah semakin masif dan maju, minimal kalau istilahnya itu kalau di channel YouTube itu biasanya unboxing tuh review gitu rame gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini teman-teman di perusahaannya Pak Ignatius ini juga update ini soal hal tersebut ini, atau mungkin bisa konsultasi ke Pak Roni. Iya, saya diundang Pak Roni. Oke, siap. Iya, di situ juga ada Pak Pak Rudi Barmeter, saya juga kenal. Oke, baik. Iya. Salam untuk Pak Rahmat Tupperware, dari dia panggilannya Pak Sani, dari Mas Aris Widoyoko, Direkturnya Suara Sidoarjo. Iya. Iya, terima kasih. Selamat pagi juga Mas Aris.
Semangat pagi, sukses selalu, sehat selalu, rezekinya berlimpah untuk semuanya. Amin. Juga untuk narasumber juga, Iya. untuk presenter juga nih. Kapan-kapan kolaborasi dengan Suara Sidoarjo ini untuk Siap. Tupperware-nya ini. Siap. Baik, terima kasih Pak Sani atau Pak Ignatius Rahmat Santoso sudah join. Nanti next week atau kesempatan berikutnya mungkin bisa join kembali begitu ya. Baik, Siap. saya bergeser ke Pak Rudolfo Rudi Balmatar. Good morning, Mr. Good Rudi. morning, sir. Good morning. Good morning, Professor Ronnie, and also rekan-rekan Pak Yanto and Pak Moko, Pak Ignatius. Happy birthday, my chairman, Dinis. Happy birthday, sir. Oh gitu, Oh, iya. selamat ulang tahun, happy Selamat birthday. ulang tahun. Terima kasih semua, tapi ulang tahunnya kemarin. Kemarin. Ya. Aduh, Terima kasih Pak Masih- Rudi ya, yang saya hormati dan teman-teman yang Happy lain. birthday juga. Ya, Di- Pak Edi, Pak Roni, ditunggu Pak partinya. Yanto, Pak Moko, Pak Ijan, Pak Panji. Bapak ini Iwan masih ini ada kalau Gojek. boleh saya tebak ini usianya Sweet 17 berarti ya, luar biasa. Oh, tepat benar, terus tambah 50, jadi 67. Tapi spiritnya luar biasa Pak Dennis ini. Terima kasih Mas Panji dan teman-teman Pak Rudi. Thank you. Pak Panji, good morning. Good morning tuh. Topik yang kita bahaskan hari ini mengenai wisdom of the crowd, ya sangat relevan bagi ini. Sebenarnya saya ingin bahaskan relevansnya terhadap professional services, sebab saya berkecimpung dalam professional services. Nah, pertanyaan yang mendasar dalam professional services adalah bagaimana kita mendapat trust dari klien kita. Trust is an important element dalam business, professional business. Nah, menurut saya sih ada 3 yang harus diperhatikan bagaimana kita mendapat the wisdom of the crowd. Pertama-tama, saya menganut daripada specialization or competence building dari profesional supaya kita bisa membantu beberapa klien dan kemungkinan untuk kita menyerap opportunities in the market. Number 1 is to focus on your gift. Setiap orang itu punya namanya calling atau God gifts. Karir harus dikembangkan. Berarti harus develop the competence. Nah, kompetensi ini supaya bisa laku di market sebenarnya harus build up your connection. Namanya the networking. The networking adalah penting sekali sebab the networking adalah mereka yang akan berbicara tentang your level of confidence. Seperti kita sebagai manusia merasa ada gangguan dari gigi, who is the best dentist to help me, or whatever gangguan, you are asking your friends, the network, who is the best to help you. So berarti number 1 is to really focus on your God-given gift competence. Number 2 is try to enrich, memperkaya your connections, your network. And then number 3 is also your communication skill. Because ini sangat penting bagi seseorang profesional. So menurut saya, this wisdom of the crowd, seseorang yang akan nanti membantu orang lain atau perusahaan lain untuk mengatasi masalahnya, harus juga aktif in building up your own community of friends in your network. Sebab mereka sendiri yang will tell the other people, hey, you better go to Rudy Balmater or to Professor Ronnie Mustamo or to Pak Denis kalau masalah yang dihadapi adalah begini. So to me, ini adalah sangat penting, the wisdom of the crowd. Tapi menurut saya sih, seperti yang dikatakan Profesor Ronnie, kita harus select the community bahwa we can demonstrate our abilities. Kita sebagai profesional rela, tidak ada fee apapun, ikut webinar, ikut online meeting, menyajikan our talents. But because of that process, sharing our talents, then the community knows who are you. And then pada saat itu baru mereka telepon, hey Profesor Ronnie, saya ada masalah, tolong bisa dibantu. So this is also one area that mungkin the wisdom of the crowd has to be tested, has to be proven, supaya trust can be built up. Thank you very much Pak Panji and Pak Ronnie. This is my area in the area of professional services. Oke, terima kasih Pak Rudi. Satu di antara yang tadi saya notice adalah make a good connection ya, bukan make a Yes, good sir.
bukan make a good buzzer gitu ya. Yes, sir. Baik, Pak Roni, Pak Rudi, dan juga Pak Denny serta Pak Sani, kita jeda dulu beberapa saat, dan juga Pak Mas Moko, ada Pak Yanto Sidik juga. Kami nanti akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, berikutnya akan saya sampaikan 1 panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo dan 3 panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Sidoarjo atas nama Budi Setiawan, tinggal di Kemeraan, RT 9 RW 3 Desa Kelurahan Tambak Kemeraan, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Kepada Saudara Budi Setiawan dimohon hadir di persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 10 Sidoarjo, pada hari Kamis 8 Juli 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo. Berikutnya panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama M. Bukhori bin Sardi. M. Bukhori bin Sardi dulu tinggal di Balung Macean, RT 3 RW 1, Desa Balung Macean, Kecamatan Tarik, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara M. Bukhori bin Sardi dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Selasa besok 16 Juni. Hari Selasa berarti tanggal 15 Juni ini ya. Ini keliru menulis. Hari Selasa 15 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Kemudian panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Muhammad Sifa bin Saifiuddin. Dulu tinggal di Masangan Kulon, RT 5 RW 2 Desa Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Muhammad Sifa bin Saifiuddin dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Selasa 15 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Terakhir, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Wiwi Andriati bin Prayitno.
Wiwi Andriati bin Prayitno. Ini berarti saudara ini. Dulu tinggal di Kapasan RT 20 RW 5 Desa Sidokare, Kecamatan Sidoarjo Kota, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Wiwi Andriati binti Kepada saudari Wiwi Andriati binti Prayitno, mohon maaf, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Gue dapat dari grup sebelah nih, katanya vaksin COVID-19 itu... Iya, aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup, kita lihat deh. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Baik, terima kasih sahabat pendengar dan pemirsa yang masih bersama di program Komunikasi Bisnis. Tema kita adalah Wisdom of the Crowd, seni pengambilan keputusan bisnis dengan melibatkan suara pasar. Bersama keynote speaker ada Pak Roni Hamustamu, Director Quadrant Consulting, dan juga narasumber pebisnis lain yang luar biasa. Baik, saya coba sebelum saya bacakan atau dibacakan redaksi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, saya ingin mengetahui komentarnya Pak Yanto terlebih dahulu. Monggo Pak Yanto. Ya, selamat pagi. Pagi Pak Yanto. Ya, wah ini topiknya yang sangat menarik ya. Jadi kalau wisdom of the crowd itu sering dalam praktek disebut juga voice of the customer. Ya, jadi voice of the customer itu suara dari pelanggan yang biasanya kita gunakan. Jadi, nah itu suara pelanggan tuh, ya saya itu bidangnya UKM ya, itu sering tidak langsung UKM, sering bisa lewat supplier. Ya, suppliernya itu memiliki informasi dari pelanggan. Misalnya saja kalau ulak batik ke Mangga 2 itu suppliernya udah menanyakan itu tinggalnya di mana. Oh Pondok Gede. Nah, kalau kita warnanya itu sudah tahu itu
oh Pondok Gede itu sukanya hijau, ya kalau merah nggak laku. Nah, ternyata customer itu sesuai dengan aliran yang diikuti, ya nanti daerah lain itu merah. Nah, jadi itu customer memahami betul ya keinginan-keinginan seperti itu, ya. Jadi preferensi warna segala itu, jadi itu seperti itu. Ada juga teman saya yang punya perusahaan spring bed, ya cukup kasur ya, spring bed itu susah laku. Nah, itu teman saya pemiliknya terpaksa terjun sendiri ke lapangan. Ngapa? Itu nongkrong di depan kios-kios yang jadi distributor. Ada pelanggan masuk nggak jadi beli, yang nggak jadi beli itu diikuti, beli di tempat lain. Oh, kemudian yang nggak jadi beli, oh ternyata ada salah produknya, ya motif dan sebagainya. Jadi memang itu voice of the customer atau wisdom from the crowd itu sangat penting, ya. Itu jadi memang harus dicari oleh pengusaha, tidak harus langsung dari pengusahanya, pembelinya, customernya, tapi juga bisa lewat supplier. Ya, ini komentar saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yanto. Kalau di sana, di mana tadi, Pondok Gede lakunya hijau, warna hijau ya Pak ya. Kalau mereka nggak laku ya berarti nanti larinya ke Pak Roni aja Pak. Baik, saya geser ke Mas Moko. Monggo Mas Moko. Halo, pagi. Iya. Wah, ini lagi OTW ini. Menuju kemana nih Pak Mas Moko? Saya kalau Senin pagi biasanya emang sudah jalan. Kebetulan ini sudah posisi parkir. Cuma saya pikir daripada saya pindah-pindah tempat, udahlah saya diam dulu di parkiran. Oh gitu ya. Cuaca cerah ya, di mana ya? Di mana itu? Saya di Cempaka Putih sekarang. Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, ya, maksudnya Jakarta Pusat. Ya, makasih Pak Roni dan teman-teman, Pak Rudi dan Pak Denis yang lain juga untuk topik hari ini bicara mengenai wisdom of the crowd. Ya hampir mirip seperti yang tadi disampaikan Pak Yanto ya, voice of customer, atau kalau dalam terminologi manajemen biasanya ditaruhnya di kotak yang namanya customer perspective. Itu ada di balance scorecard. Kalau saya bisa sharing sedikit mengenai pengalaman dulu ketika mainan bakpia itu, pernah ada satu waktu ketika kami itu mencoba memikirkan kemasan yang terbaik itu seperti apa sih. Kalau Pak Yanto tadi ngambil contohnya mengenai warna, kalau di kami dulu itu kemasannya itu mau isi berapa. Saat ini kami punya isi yang 24 sama 20. Lalu pernah ada gagasan, kita bikin ini yuk bakpia yang kemasannya kecil, 4 sampai 6 gitu loh, jadi bisa dibawa sebagai souvenir. Asumsinya adalah, ini ada asumsi internal, ini harganya jauh lebih terjangkau, lalu orang bisa suka. Nah ketika kita tes, ternyata tidak sesuai dengan asumsi yang kita bayangkan. Ternyata orang itu beli bakpia itu lebih suka ya yang jumlahnya langsung banyak. 20 atau 24. Kalau belinya 4 atau 6 gitu, mereka bilang nanggung buat apa? Karena sifat bakpia ini masuk kategori snack berat ya, bukan snack ringan. Jadi kalau mau beli ya buat rame-rame, buat makan di rumah atau buat suguhan tamu dan seterusnya. Berbeda dengan kemasan snack ringan yang memang itu bisa dikemas kemasan yang kecil. Orang beli lalu ngemil bakpia gitu kayaknya masih belum. Jadi ya, kembali pada wisdom of the crowd sendiri menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan kemasan seperti apa yang paling tepat, yang sesuai, yang memenuhi preferensi atau keinginannya. Hanya memang pertanyaannya yang tertinggal adalah cara terbaik yang paling efektif apa? Kalau tadi Pak Roni itu mengatakan survei mahal, ya saya sangat setuju ya, untuk survei yang serius itu cukup berarti ongkos. Kalau misalkan kita menggunakan Google Analytics atau semacamnya, itu bisa menjadi satu opsi. Tapi yang kami lakukan sebetulnya secara sederhana juga bisa dibuat survei dengan kita menspesifikasikan dulu kelompok populasinya siapa yang mau kita sasar. Sehingga crowd-nya, wisdom dari crowd yang sudah spesifik itu bisa lebih terarah. Meskipun tidak menghilangkan prinsip wisdom of the crowd, itu harus diversity. Jangan sampai semuanya menghasilkan informasi yang sama atau serupa. Jadinya nggak wisdom lagi, karena
lebih mengarah pada tendensi opini ya. Iya. Kurang lebih itu. Baik. Terima kasih. Kalau Mbak Pia itu mengarahnya kemana? Ke mama-mama muda mamut atau ke mama-mama yang sudah? Kalau Mbak Pia kalau secara usia relatif terbuka ya, rentang usianya sih besar, tetapi kalau sekarang sama seperti kopi, varian dari bakpia itu menjadi semakin kaya dan beragam karena saya tidak mau melabelnya ke mama-mama muda aja, karena yang cowok-cowok yang muda-muda, yang orang-orang muda itu sudah banyak yang mengkonsumsi bakpia sebagai snack pendamping. Tapi ya itu tadi, bukan menjadi snack ringan, masih dipandang sebagai snack berat. Iya, mungkin jadi dessert cocok gitu ya. Jadi all segmen, tidak hanya mama muda, janda muda barangkali. Bercanda Mas Moko ya. Baik, saya ke redaksi terlebih dahulu. Ada Kanza. Ya, ini masuk dari WhatsApp-nya redaksi, yaitu dari Pak Juan di Sedati. Networking yang tidak mengganggu kedua pihak dan selalu fokus tujuan itu bagaimana ya Pak? Kemudian dari Mbak Gina ditarik, terus bagaimana dengan orang yang mengaku profesional tapi masih mengharapkan imbalan Pak? Dalam artian imbalannya bukan wujud uang tapi jasa. Kemudian dari Hana di Candipari, saya pernah baca statement dari buku Wisdom ini yang dikutip di makalah penelitian dosen saya Pak. Bisa dijelaskan maksud dari keputusan terbaik adalah hasil dari ketidakkesepakatan dan persaingan itu seperti apa? Baik, terima kasih untuk beberapa penanya yang sudah menyampaikan pertanyaannya lewat WA di 0811 309 1009. Monggo Pak Roni. Terima kasih Mas Panji. Saya minta maaf tadi saya tidak sempat mencatat nama-namanya. Saya mencatat pertanyaannya. Yang pertama saja yang saya ingat, Pak Juan dari Sedati. Networking yang fokus dengan tujuan. Gitu. Networking itu beda dengan kongko-kongko. Kongko-kongko itu kita boleh duduk di mana saja, menambah kenalan sebanyak-banyaknya. Networking itu ada istilah lain namanya nesting. Gitu. Nesting itu kita punya sangkar di mana, gitu kan. Jadi ketika kita ada di satu tempat, kita bersangkar di sana, terus kita menambah jejaring. Nah, kalau networking itu kita bangunnya sangkar di beberapa tempat yang khusus. Jadi misalnya kalau pekerjaan kita terkait dengan katakanlah kredit jualan motor, gitu, jualan motor, maka kita ini networkingnya mesti di kalangan orang-orang yang gemar atau ingin punya motor dan anak-anak mungkin muda atau siapa saja yang potensial ingin punya motor. Jadi networking yang fokus itu ke sana. Jadi bukan sekedar kongko-kongko, tetapi kita memilih sebetulnya kita perginya ke titik-titik yang mana yang terkait dengan usaha. Bagaimana, pertanyaan kedua, bagaimana dengan orang yang mengaku profesional tapi minta uang? Nah, di sini nih definisinya yang mesti clear. Profesional itu memang harus dibayar, gitu kan. Jadi nggak ada ceritanya profesional nggak dibayar. Kalau tidak dibayar namanya amatir, gitu kan. Orang kalau amatiran itu sebetulnya adalah orang yang sedang belajar menjadi profesional. Tetapi karena merasa belum layak dibayar, maka dia melakukan yang namanya ya sudah, saya diberi sertifikat, saya diberi piala aja udah seneng nih. Gitu. Nah, itu yang namanya amatir. Amatir itu hidupnya bukan di sana, karena itu kalau dia tidak berprestasi pun tidak masalah. Nah, kalau profesional dia dibayar, dia meletakkan hidupnya di sana, maka memang dia harus memberikan yang terbaik. Biasanya profesional itu jauh kemampuannya di atas amatiran. Karena ada juga yang namanya tanggung jawab profesi, ada yang namanya etika profesi. Nah, ada elemen ketiga yang gabungan, yaitu orang-orang yang pengabdian. Saya tahu persis Pak Rudi, Pak Sani, Pak Yanto, Pak Denis, Mas Moko ini sama seperti saya. Adalah orang yang hobi dalam tanda kutip membantu sesama. Nah, kalau memang mereka tidak sanggup, ya kita lakukan program pengabdian gratis, gitu loh. Bahkan dalam kasus tertentu malah kita bantu, gitu, bantu carikan pemodalan, bantu siapkan macam-macam lah, kira-kira begitu. Karena mentalnya adalah pengabdian.
Tetapi pengabdian itu ada namanya niat pribadi, jadi agak beda dengan profesional sama amatiran tadi. Jadi kalau orang pengabdian nggak boleh dikatakan amatiran, karena dia adalah orang-orang profesional yang menyisihkan waktu, tenaga, sama dananya, keahliannya begitu untuk membantu sesama. Nah, yang pertanyaan itu tadi pertanyaannya dari Mbak Gina ditarik, kalau imbalannya bukan wujud uang tapi jasa. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, Mbak Hana di Candipari. Oh ya, nah kalau mau imbalan berupa jasa itu boleh saja, karena itu namanya trade off ya. Kan katakanlah kalau kita melihat sesuatu gitu ya, terus kalau dengan dana itu menjadi besar, ya sudah ditukar dengan jasa, itu boleh-boleh saja, itu biasa. Atau begini, mungkin maksudnya tadi adalah kalau saya mau mencari data, itu saya tidak bisa membayar pihak lain secara profesional, tapi saya tukar dengan hal-hal yang lain, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita bicara profesional, itu sudah pasti harus ada pertukaran. Pertukaran itu bisa uang atau hal-hal yang bisa dirupiahkan, bisa dimonetasi, termasuk jasa tadi. Kalau saya nggak salah tangkap dari pertanyaannya begitu. Yang ketiga adalah keputusan terbaik dan persaingan. Jadi begini Mas Panji, ini orang macam-macam. Ada orang yang mau mengambil keputusan itu sengaja menciptakan perdebatan di antara timnya dia, supaya tim itu berdebat, mengeluarkan semua hal yang terbaik, gitu kan. Sehingga kemudian dia bisa mengambil keputusan terbaik. Boleh, dari itu keputusan diambil dari berangkat ketidaksepakatan, maka kemudian muncul suatu kesepakatan bersama pada ujung akhirnya. Itu boleh saja. Soal teknik, tapi yang pasti pengambilan keputusan itu harus 360 derajat, mempertimbangkan semua pihak, semua kemungkinan. Sesederhana gini, kita bisa ready, semuanya sudah oke, tapi kurang satu, namanya izin dari pemerintah atau otoritas tertentu. Ya tetap aja kita nggak bisa bisnis, karena nggak ada izinnya, begitu kan? Jadi pengambilan keputusan itu harus 360 derajat, supaya semuanya baik. Nah, elemen apa yang masuk dalam 360 derajat itu memang tergantung individu dan perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin banyak orang bergantung pada perusahaan itu, maka besar peluang elemennya makin banyak, termasuk elemen etika, elemen iklim bisnis, elemen perlakuan terhadap tenaga kerja, dan sebagainya. Itu akan masuk, termasuk lingkungan hidup yang ada di sekitar perusahaan. Jadi semakin banyak elemen yang terlibat itu makin baik. Itu 360 derajat yang saya maksud. Nah, yang kedua adalah ketika kita mengambil keputusan, itu tahapan-tahapannya itu juga harus bisa menyerap yang terbaik. Jangan sampai tahapan-tahapan kita sejak awal, seperti yang dibilang Mas Moko tadi, sudah ada tendensi mengarah pada titik tertentu. Mohon maaf, saya sering bertemu dengan orang yang mengatakan begini, kami mau melakukan X, bisa nggak dianalisis gimana caranya supaya jadi X? Nah, itu namanya mengarahkan. Belum tentu itu keputusan terbaik, itu adalah selera, gitu loh. Tetapi bisa saja keputusan terbaik itu sudah diambil, yang X tadi berdasarkan rapat dengan skema yang lebih besar, tapi pada saat implementasi bisa mengatakan gini, direksi sudah menetapkan kita akan melakukan pengembangan pasar ke kawasan timur Indonesia. Tolong diatur bagaimana caranya masuk sana. Nah, itu boleh. Gitu ya. Nah, jadi modelnya seperti tadi. Yang kedua adalah persaingan. Saya ini percaya persaingan itu harus ada. Setiap negara yang meniadakan persaingan, industrinya itu akan rontok. Kenapa? Karena tidak ada tantangan supaya muncul kebaruan. Karena itu persaingan harus dibangun. Hanya saja persaingan itu harus ditata supaya fair, supaya setara, supaya wajar. Misalnya di negara tertentu itu diatur yang namanya batas maksimum. Kalau Anda sudah melebihi sekian persen dari pasar, Anda tidak boleh menambah. Jadi misalnya katakanlah kita di Indonesia, kalau Anda sudah menguasai
50% pasar misalnya, Anda nggak boleh menambah. Nah, maka nggak bisa kita lakukan itu. Tapi orang Indonesia itu cerdas. Kenapa? Dia bikinlah perusahaan-perusahaan baru lagi. Gitu. Tetapi pemerintah juga makin lama makin cerdas. Masih ingat dulu ada berita yang luar biasa, kegemparan, karena ada investor dari Singapura yang dipaksa untuk melepas saham provider telepon. Suruh milih, mana yang mau dilepas. Karena menguasai 2 besar kalau digabungkan, itu sama dengan pasar telekomunikasi, pasar telepon di Indonesia dikuasai oleh negara asing. Gitu. Nah, itu dilepas. Dilepas, kemudian dibeli oleh investor dari negara lain. Pertanyaannya adalah, apakah sistem kita sampai juga memeriksa siapa owner dari komposisi pemegang saham dari pihak yang baru itu? Nah, itu yang menjadi erat kaitannya dengan kedisiplinan kita untuk menerapkan aturan perundangan. Yang hal-hal yang seperti itu yang mesti kita lihat. Persaingan itu penting, sehat. Tanpa persaingan Anda akan hancur. Kita semua akan hancur tanpa persaingan. Kenapa? Karena tidak ada tarikan untuk maju. Terima kasih. Baik, Pak Roni. Pak Roni, mungkin ada sedikit tips yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Sani, sambil juga closing remark dari dengan Pak Roni. Oh iya, terima kasih. Jadi begini, ketika kita mau maju, itu ada satu yang sangat penting namanya mindset. Perubahan cara pandang. Perubahan cara pandang ini menyangkut manusia. Manusia itu selalu punya yang namanya delay effect. Kita sepakat, kita belajar hari ini di tes lulus, tapi yang lulus itu kognitif. Otak kita, kecerdasan kita yang lulus. Pola pikir kita belum tentu sudah lulus. Nah, kadang butuh waktu. Nah, apa yang terjadi di dalam bisnis ketika sekarang ada pergeseran menuju misalnya digitalisasi, itu juga banyak yang masih belum. Kita bersyukur sebetulnya di tengah pandemi ini, kita dipaksa oleh pandemi, menyebabkan seluruh orang di Indonesia itu makin banyak yang terhubung dengan digital. Kita sekarang ini sudah biasa loh, rapat pakai Zoom. Dulu kalau nggak ketemu itu katanya belum rapat. Tapi believe it or not, percaya apa enggak, beberapa hari yang lalu saya masih ketemu dengan orang yang jabatannya cukup tinggi di kabupatennya dia, itu masih berpikir bahwa diskusi lewat WhatsApp, diskusi lewat Zoom, itu belum rapat. Rapat itu maunya dia, itu ya tetap ketemu di satu tempat. Padahal semua orang yang diajak rapat pada takut, nanti kalau kena COVID bagaimana, kan gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini butuh mindset. Karenanya saya ingin mengangkat yang tadi sempat disinggung oleh Mas Moko. Gitu. Jadi kita kan harus tanya dan beragam. Ada satu pendekatan yang namanya design thinking, yang menarik sekali dan makin lama makin populer juga di dunia ini. Design thinking itu berpikir desain, diurut-urut secara desain. Tahapannya itu cuma 5. Yang pertama itu adalah mengempati. Mengempati itu artinya menyerap, mendengar, menyimak, tanpa mengintervensi apa yang terjadi atau suara-suara yang muncul dari pasar, dari pelanggan, calon pelanggan. Itu didengar, nggak usah diintervensi, biarkan mereka menyampaikan apa yang mereka mau. Caranya bisa macam-macam, bahkan sekedar kalau beli terus ditanya, gimana nih kemasannya, menurut Anda bagusnya gimana? Itu boleh, pertanyaan ringan tapi dicatat nanti hasil. Nah, yang kedua, apa yang tadi disampaikan oleh pasar, suara pelanggan itu kita definisikan. Kalau ada kesempatan, definisi ini kemudian kita konfirmasi. Seperti inikah yang Anda maksud? Nah, setelah itu kita masuk tahap ketiga. Tahap ketiga namanya ideasi. Berkreasi di sana. Kita menciptakan, misalnya kalau kasusnya Mas Moko, menciptakan kemasan. Ukuran berapa yang pas. Setelah itu kita jangan produksi massal. Kita buat prototype. Ditanyakan, model prototype itu persis kalau mau lebaran. Banyak ibu-ibu yang dan anak-anak perempuan ya, teman-teman muda perempuan yang kemudian membuat snack. Nah, membuatnya itu sedikit. Kalau dalam bahasanya orang Jawa disebut incip-incip, contoh, tester. Terus dibawa kemana-mana.
terus ditanya bagus nggak, mau nggak. Nah, itu namanya prototyping, dibuat prototype, kemudian diteskan sekalian. Nah, dari situ ada 2 yang kita akan peroleh. 1, dalam bahasa kerennya namanya WTP, willingness to pay, kemauan dia untuk membayar. Jadi karena tadi kita tes prototyping, orang suka nggak? Dia suka, ini bagus, ada masukan-masukan. Kemudian kita sekalian tanya, harganya bagusnya berapa? Kalau seperti ini, Anda mau terima atau mau membeli dengan harga berapa? Nah, kalau di dunia seperti asuransi, muncul yang namanya WTA, willingness to accept. Saya mau mati asal ahli waris saya nanti dapat warisan sebesar sekian. Untuk itu, maka saya punya WTP, saya siap membayar premi sebesar sekian. Nah, WTP dan WTA ini harus jadi perhatian. Saya mau membayar sekian, asalkan mobil yang saya beli itu harus begini-begini. Saya mau membayar sekian, asalkan alat tempat wadah makanan yang saya bawa ini harus begini-begini. Kalau produknya Pak Sani, itu kalau ada rusak yang karena kualitas produk, itu anytime bisa diganti. Walaupun saya sering juga sungkan kalau mau minta ganti gitu. Yang lebih sungkan lagi, produk itu ketinggalan dikit, hilang. Nah, kalau hilang nggak bisa minta ganti. Nah, di sini, meskipun produk itu mahal, orang mau beli karena dia ada WTP dan WTA yang dihubungkan dengan produk tadi. Kira-kira itu, Mas Panji. Jadi dalam praktek ketika kita mendengar suara, itu kita konfirmasi dan kita integrasikan dalam pengambilan keputusan. Saya rasa Chief Dennis itu paham persis kenapa ada yang sampai kredit itu nyicilnya harian, mingguan, bulanan. Iya. Kan kira-kira begitu. Terima kasih. Kalau di pasar berarti Bang Dedil gitu. Mereka anunya lain, filosofinya lain. Tetapi bahwa ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Baik. Nah, itu terkait dengan WTP, WTA tadi. Baik. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Roni, dan juga untuk narasumber yang luar biasa yang lain, para pebisnis dan juga mereka-mereka yang sudah sangat concern untuk kita banyak gali informasinya mengenai tentang komunikasi bisnis dan juga hal-hal yang terkait di dalamnya. Sukses untuk aktivitasnya. Salam sehat untuk semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Panji, Mas Roni, Pak Rudi, Pak Yanto, Moko, Pak Nyas. Bye-bye. Salam sehat. I love you all. Bye-bye. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program komunikasi bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 dengan tema Wisdom of the Crowd bersama Roni Hamustamu, Direktur Kuadran Consulting. Saya Panji, akhiri tugas, terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.